Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Inovasi yang dimana beranggotakan Abdurrahman Saleh, Anissa Amanda, Del Pieri, Agusto Sidauruk, Handika Agustinus Dwi Saputra, dan Rio Ananta Tarigan. Nah, sebelumnya kami hormati dosen pengampu kami, Bapak Hendra Saputra. Uh, nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai inovasi hijau. Nah, langsung saja, apa sih inovasi hijau? Inovasi hijau itu merupakan usaha yang dilakukan pada industri yang dapat dilakukan di segala aspek dan dikembangkan secara berkelanjutan seiring berkembangannya ditinjau dari aspek lingkungan. Nah, selanjutnya ada definisi inovasi ramah lingkungan. Nah, Cenedal 2006 mendefinisikan inovasi hijau sebagai inovasi perangkat keras atau perangkat lunak yang terkait dengan produk atau proses hijau, termasuk inovasi dalam teknologi yang terlibat dalam penghematan energi, pencegahan polusi, daur ulang limbah, desain produk hijau, atau lingkungan perusahaan pengelolaan. Sedangkan James 1996 berpendapat bahwa eko-inovasi adalah bentuk dari produk serta proses baru yang mengembangkan nilai bagi pelanggan dan bisnis, serta mengurangi dampak terhadap lingkungan secara signifikan. Nah, selanjutnya ada tipe inovasi ramah lingkungan. Inovasi ramah lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pertama inovasi produk ramah lingkungan, yang kedua inovasi proses ramah lingkungan, dan ketiga inovasi organisasi ramah lingkungan. Nah, faktor kunci keberhasilan dalam mengadopsi inovasi ramah lingkungan nih. Yang pertama ada membangun rantai pasokan hijau, yang kedua membangun manajemen hijau, yang ketiga menciptakan manajemen sumber daya hijau, yang keempat memperjuangkan sertifikat benchmark perlindungan lingkungan domestik dan internasional. Yang kelima ada mengembangkan organisasi hijau, keenam meningkatkan kemampuan desain kreatif, ketujuh mempromosikan R&D dan inovasi hijau. Ke-8 memanfaatkan kemampuan industri dan profesional. Ke-9 ada melaksanakan audit hijau, dan ke-10 mengintensifkan pentingnya konsumsi hijau. Nah, selanjutnya ada pengukuran lainnya yang dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja perusahaan dalam mengadopsi inovasi proses hijau, antara lain. Yang pertama, proses pembuatan perusahaan secara efektif mengurangi emisi zat berbahaya atau limbah. Yang kedua, proses pembuatan perusahaan mendaur ulang limbah dan emisi yang memungkinkan mereka untuk diolah dan digunakan kembali. Ketiga, proses pembuatan perusahaan mengurangi konsumsi air, listrik, batubara, atau minyak. Yang keempat, proses pembuatan perusahaan mengurangi penggunaan bahan baku. Nah, selanjutnya ada manfaat penerapan inovasi ramah lingkungan pada usaha kecil menengah. Pengurangan polusi dalam inovasi ramah lingkungan dianggap dapat menghilangkan proses produksi yang berbahaya bagi lingkungan. Mendesain ulang sistem produk guna mengurangi dampak negatif pada siklus hidup perusahaan, serta mengembangkan produk baru dengan biaya siklus hidup yang lebih rendah. Nah, lalu ada hambatan penerapan inovasi ramah lingkungan pada usaha kecil menengah. Yang pertama ada biaya, lalu ada kurangnya akses ke subsidi pemerintah dan insentif keuangan. Ketiga ada tidak ketersediaannya pinjaman bank untuk mempromosikan praktik ramah lingkungan. Lalu ada tingginya biaya pembuangan limbah berbahaya. Seterusnya perubahan tinggi atas biaya dari sistem tradisional ke sistem ramah lingkungan. Selanjutnya tidak ada skala ekonomi untuk produk ramah lingkungan. Lalu ada produk ramah lingkungan untuk UMKM karena permintaan yang lebih rendah. Nah, studi kasus, kita masuk studi kasus. Ini produk spa di Bali. Nah, inovasi hijau yang terdiri atas inovasi produk dan inovasi proses sangat kuat direfleksikan oleh penggunaan bahan-bahan alami yang digunakan dalam memproduksi produk. Keamanan bahan mentah yang digunakan sangat terjamin, yaitu bahan mentah yang secara umum dikategorikan aman, tidak beracun, dan tidak berbahaya untuk kesehatan. Nah, lalu produk spa Bali tanpa menggunakan bahan pengawet buatan sebagai bahan pengawet alami yang sudah terbukti dan diakui secara tradisional, mampu membantu mengawetkan produk, minyak, kunir, garam, dan rempah-rempah. Inovasi proses yang sangat dominan mendukung menghasilkan produk hijau adalah dalam penggunaan listrik yang sangat hemat selama proses produksi, karena lebih banyak menggunakan bantuan sinar matahari dan suhu ruangan. Begitu pula dalam menangani limbah sisa hasil produksi sudah sangat efektif, di mana limbah sisa produksi diolah kembali dengan dinetralisir menjadi air atau pupuk yang aman digunakan kembali untuk menyirami dan memupuk tanaman sebagai bahan mentah produk spa, maupun dikembalikan kepada alam. Nah, mungkin itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.